disebabkan oleh tidak takut akan Tuhan. Keputusan hati yang tidak didasari takut akan Tuhan, hanya dikuasai nafsu, keinginan, dan bahkan kejahatan, membuat orang bertindak sembarangan dengan hidupnya. Sembrono ngambil keputusan, tidak peduli kepada kebenaran. Efesus 5 ayat yang 10 berkata, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya perhatikan beberapa orang yang terus jatuh bangun dalam dosa, terus bikin kesalahan yang sama, hidupnya nggak berubah-berubah. Udah jatuh 1 kali, jatuh 2 kali, jatuh 3 kali, terus seperti itu. Berhutang nggak bisa berhenti. Saya perhatikan masalahnya cuma satu. Orang ini nggak takut Tuhan. Keputusan hati kita menunjukkan, memperlihatkan apakah kita takut akan Tuhan atau tidak. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang-orang yang takut akan Tuhan itu akan dibimbing Tuhan di dalam hatinya untuk memilih jalan yang harus dipilihnya. Amsal 8 ayat 13 berkata begini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, congkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kalau kita mau tahu apakah kita hidup takut akan Tuhan atau tidak, mari lihat apakah kita benci kejahatan. Apakah sebaliknya kita rajin berbuat jahat sama orang. Yang kedua, apakah kita sombong? Apakah tingkah laku kita congkak? Yang ketiga, apakah tingkah laku kita jahat dan mulut kita sering menipu orang? Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak percaya bahwa Tuhan itu melihat semua yang dia buat. Sebaliknya, orang yang takut akan Tuhan itu dia sadar betul akan kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan itu maha besar, maha tahu, maha kuasa, bahwa Tuhan itu melihat semua yang kita buat. Yeremia 16 ayat 17 berkata, sebab aku mengamat-ngamati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku. Dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Tahukah Anda, ketika kita mengambil keputusan yang salah, ketika kita berbuat salah, Tuhan melihat semuanya. Hiduplah takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, pertimbangan hatinya pasti adalah kebenaran firman Tuhan. Keputusan hatinya pasti selalu bertanya apakah Tuhan berkenan. Keputusan hatinya pasti adalah apa yang jadi kehendak Tuhan. Pernah dengar istilah WWJD? What will Jesus do? Orang yang takut akan Tuhan akan berpikir apa yang Tuhan mau dia lakukan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan tidak akan peduli seolah Tuhan tidak ada. Bahkan tidak percaya akan firman-Nya. Dan bahkan mungkin meskipun tahu firman, tidak peduli akan firman Tuhan. Tidak taat akan firman. Orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak heran pertimbangan hatinya hanya kenajisan, kesombongan, nafsu, keinginan, dan akhirnya membuat dia selalu bikin keputusan yang salah, berakhir di tempat yang salah, menikah dengan orang yang salah. Kalau Anda tidak mau ada di tempat yang salah, hiduplah takut akan Tuhan. Keputusan yang salah itu disebabkan karena menghakimi dengan sekilas pandang. Yesaya 11 ayat yang ketiga berkata begini, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jangan cepat menilai orang dari sekilas pandang saja. Artinya gini, jangan cepat menilai orang tuh dari penampilan. Kita bisa terkecoh. Don't judge the book by the cover. Jangan membuat keputusan berdasarkan apa yang kelihatan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 berkata begini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk jangan terkecoh hanya dengan penampilan luar, packaging, apa yang kelihatan di depan mata. Kita bisa tertipu. Yang paling penting dari seseorang itu adalah hatinya. Dan bagaimana kita bisa melihat hati seseorang? Hati seseorang itu, kata firman Tuhan, akan meluap dari kata-katanya. Hati seseorang itu akan nyata dalam tindakan-tindakannya. Perhatikan bahwa karakter, sikap hati, attitude, itu jauh lebih penting
daripada penampilan luar kita. Banyak orang yang hanya sibuk mempercantik diri dari luar, tapi lupa bahwa yang paling berharga di mata Tuhan adalah roh batiniah kita. Dengar baik, jangan ngambil keputusan hanya dari sekilas pandang penampilan luar seseorang. Anda bisa tertipu. Bukankah seringkali kita berkata, aduh gak nyangka ya orangnya kayak begitu. Gak nyangka ya. Saya pernah punya pengalaman yang luar biasa. Saya kenal dengan seorang wanita yang kalau ngomong tuh lemah lembut. Abis lembutnya luar biasa. Bahkan kelihatan sangat rendah hati. Ya Ci, aduh rendah hati banget. Gak taunya tidak lama kemudian, setelah sekian tahun saya kenal dia, akhirnya suaminya sampaikan ke saya bahwa istrinya begitu mengerikan. Istrinya kasar, pukul dia, bahkan menista mamanya. Sikapnya kasar, omongannya kasar, hitungan habis. Bahkan pernah waktu satu kali saya mencoba menasehati mereka ketika mereka punya masalah dalam pernikahan. Istrinya marah sama suaminya, maki-maki suaminya karena menceritakan masalahnya ke saya. Dengar baik, bukankah perkataan janji yang kita berikan itu tidak bisa kita tarik kembali? Contohnya perjanjian bisnis, kerjasama, pernikahan. Harusnya janji itu harus dipegang. Hati-hati mengikat janji dengan siapapun, membangun kerjasama, apalagi sampai menikah dengan orang yang Anda tidak benar-benar kenal dia siapa. Jangan terkecoh sama penampilan luar, karena akan menjadi jebakan bagi Anda dan akan membuat hidup Anda sengsara. Yang terakhir, keputusan yang salah itu disebabkan oleh menjatuhkan keputusan menurut kata orang, kata firman Tuhan. Yesaya 11:3 tadi bilang menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Listen, don't be a man pleaser. Jangan jadi orang yang hanya mau nyenengin orang lain. Jangan ikut-ikutan kata orang. Misal contoh, Anda mau beli pakaian. Anda bilang Anda suka warna biru, tapi temanmu bilang gini, kamu lebih cocok warna merah. Anda sebenarnya lebih suka warna biru, tapi karena teman-temanmu berkata warna merah lebih cocok, Anda beli warna merah. Itu baru soal baju. Anda beli, Anda bisa tidak pakai, Anda bisa kasih orang lain. Tapi bagaimana dengan pernikahan? Teman-temanmu bilang gini, kasihan dia baik loh. Dia cinta loh sama kamu, dia sabar nungguin kamu. Nunggu apa lagi? Dia kaya loh, ganteng loh. Listen up, jangan bikin keputusan hanya ikut kata orang. Ingat, keputusanmu, tanggung jawabmu. Galatia 1:10 berkata begini. Jadi bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dalam mengambil keputusan dalam hidup kita, jangan bikin keputusan hanya untuk nyenengin orang banyak. Bikin keputusan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mungkin orang banyak gak setuju sama kamu, tapi dengar baik, jangan takut sama orang. Karena firman Tuhan berkata, takut sama orang itu jerat. Takutlah akan Tuhan. Setiap kita harus bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil dan setiap langkah yang kita buat. Jangan menyalahkan orang lain atas nasihat mereka, karena kuasa untuk memutuskan ada di tangan kita. Jangan beri telingamu kepada orang-orang yang salah. Orang bisa bilang apa saja, tapi dengar baik, kita yang harus bertanggung jawab akan keputusan kita. Jangan sampai kita meminta nasihat dari orang-orang yang salah. Mazmur 1:1 berkata begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mengapa orang selalu mengambil keputusan yang salah? Ada 3 hal. Yang pertama, lingkungan pergaulan tidak pernah berubah. Yang kedua, sudut pandang tidak berubah. Yang ketiga, cara hidup tidak berubah. Kalau Anda mau memperbaiki hidupmu dan tidak bikin salah terus, dengar baik, berdoalah supaya Tuhan memulihkan hidupmu. Dengan siapa kita bergaul akan menentukan cara pandang kita. Bijaksanalah memilih teman dan siapa yang kita dengar. Amsal 13:20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Your friends determine your future. Teman-temanmu menentukan masa depanmu. Bagaimana supaya Tuhan memulihkan hidup kita? Dengar baik, kalau kita mau hidup kita berubah, cara hidup kita harus berubah. Roma 12:2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita tidak bisa mengubah tempat di mana kita berdiri hari ini, tetapi kita dapat memutuskan kemana kita mau pergi. Bagaimana Anda mau hidup di masa depan tergantung dari keputusan Anda hari ini. Ubah cara hidupmu.